Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jalan Bareng Podcast. Hai. Perkenalkan aku Sepri. Aku Bobby. Kita berdua adalah host dari podcast ini. Yeah. Dan buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini, terima kasih. Thank Untuk you, teman-teman guys. yang baru datang, yang baru mendengarkan pertama kali, Selamat datang. dengarkan sampai akhir. Kalau suka kasih like, kalau nggak suka nggak apa-apa di dislike. Kasih komen topik apa berikutnya yang pengen dibahas atau di subscribe sekalian biar nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Ya. Oke, topik hari ini apa yang akan kita bawakan ini, Pak? Ya, karena besok kita merayakan hari kemerdekaan, kita membahas juga berhubungan dengan kemerdekaan, tapi dalam ranah spiritual. Ya, Dan juga in particular area, yaitu merdeka dari pornografi dan masturbasi. betul. Kenapa ya membahas yang topik yang ini ya? Iya sih, sebenarnya kita udah lama mau ngangkat topik ini. Bahkan juga dalam awal-awal kita mau podcast juga langsung kayaknya mau bahas topik ini. Karena ini juga pergumulanku sebagai suami. Ya, dan juga ini juga mungkin pergumulan banyak orang. Ya. Ya itu sih ya, karena memang berdasarkan berbagai macam artikel yang kita temukan gitu, Iya. dan bahkan fakta-fakta yang saintifik pun, ya porn is di mana-mana gitu, maksudnya porn itu memang ada di mana-mana kan, jadi pasti banyak lah yang terpapar atau bahkan bergulat di dalam kegiatan dosa ini gitu. Iya. Nah, pasalnya juga adalah banyak yang tidak memandang ini sebagai dosa, kayak yang kamu sering sebutkan kan, bahwa ya ini mah sekedar kebiasaan buruk aja lah gitu. Atau apalagi ada yang bilang ini Refreshing. ya refreshing, fun gitu kan, atau ya biar seru lah sama teman-teman kalau anak-anak remaja gitu ya, misalnya biar karena tekanan dari peer, dari Atau kelompok. karena ingin tahu juga. Iya, penasaran ya. Mulailah masuk ke dalam hal ini dan mencoba-coba, tapi akhirnya malah jadi bergulat di dalamnya terus dan bertumbuh di dalam dosa ini gitu. Iya. Itulah mengapa kita ingin membahas topik ini, karena dengan ini kita mau bring it to the light Iya. gitu. Supaya jangan lagi kita terkungkung di kegelapan dosa ini, dan aktivitasnya pun biasanya dilakukan dalam gelap. Maksudnya sendirian, tidak ada orang yang menonton, Iya. tidak ada orang yang melihat. Ya kita melakukannya dengan leluasa gitu dalam kegelapan. Dan uniknya lagi, meskipun ini banyak dilakukan, maksudnya banyak mungkin yang bergumul dengan dosa ini, tapi tuh aku menemukan sih sedikit yang mau terbuka gitu, Iya. bahwa dia mengalami ini Benar. gitu. Nah, berdasarkan pengalaman aku sendiri nih, kayak sebagai kakak TB gitu, pernah juga punya kakak laki-laki gitu. Sampai berapa tahun pun KTB tuh kayak susah gitu untuk menguak Iya. si hal ini gitu. Either yang memang mereka gak bergumul di hal ini, atau ya simply karena susah aja terbuka gitu. Iya. Padahal sebenarnya banyak fakta sih, kayak data-data di misalnya di apa ya, American Psychiatric Association tuh menyebutkan bahwa 50-90% pria dewasa tuh pasti pernah berhubungan atau berurusan dengan si porn addiction ini. Kalau pada wanita lebih rendah sih sebenarnya, sekitar 30-80%. Tapi sebenarnya both gender bisa gitu berurusan sama masalah ini. Itu kan dari populasi umum ya. Kalau Ya, dan uniknya di penelitian ataupun di dunia scientific akademik bilangnya adiksi ya. iya, adiksi. Sehingga kita sadar ini adalah dosa ya. Iya, dosa. Dan itu kan tadi populasi umum ya kan, Pak ya. Kalau di komunitas Kristen juga sama sebenarnya gitu. Di research yang dilakukan sama Barna Group, itu juga di komunitas Kristen, di gereja, bahkan pelayan-pelayan Tuhan itu juga bergulat dengan dosa ini. Either sedang berlangsung pergulatannya atau dulu pernah. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan dan mungkin merasa kayaknya nggak ada yang ngerti nih bagaimana susahnya gue lepas dari dosa ini, kamu tuh nggak sendiri gitu. Yes. Bahwa banyak loh yang juga bergumul dan mau lepas gitu dari hal ini kayak gitu. Salah satunya contohnya mungkin adalah bapak yang samping saya ini. Betul sekali ya. Iya gitu. Gimana? Nah, kalau berdasarkan pengalaman kamu sendiri gitu kan banyak ya gitu sebenarnya di artikel populer atau apa tuh juga tips and trick untuk lepas dari dosa pornografi gitu, atau enggak masturbasi lagi dan segala macam. Kalau berdasarkan pengalaman kamu tuh kayak gimana? Ngaruh nggak dengan tips dan trik itu? Kayak gitu-gitu. Ngaruh untuk gagal. Ya. Soalnya aku kayaknya aku udah coba segala macam cara deh kalau dalam hal upaya tips and trick, kayak bisa dibilang bisa top 10 deh kayaknya aku. Bisa juara nih kayaknya. Maksudnya juara mencoba berbagai tips dan trik. Ya, mencoba berbagai macam tips and trick gitu. Ya dari awalnya merasa itu dari awal kejatuhan ini merasa itu biasa-biasa aja. Sampai akhirnya menyadari waktu udah masuk kampus setelah terima Kristus gitu.
oh ini sebenarnya masalah nih. Masalah bukan hanya masalah adiksi tapi ini masalah dosa dan masalah aku tuh bergaul dengan Tuhan tuh jadi aneh. Katanya percaya tapi kok masih nonton pornografi kayak gitu. Dan uniknya aku juga masih pelayanan. Masih jadi pemimpin KTB kayak gitu-gitu dan melakukan aktivitas-aktivitas rohani lainnya yang kalau bisa dibilang rohani ya. Atau pelayanan lah gitu bentuknya. Dan aku jadi hidup di dalam itu sih apa ya kayak di dua alam gitu. Ya dan aku kayaknya merasa kayak dulu itu apa jangan-jangan aku belum terima Kristus ya. Sehingga kok katanya mengasihi Kristus karena kan tandanya orang yang mengasihi Kristus adalah orang yang mengikuti teladan Kristus kan dan mengikuti perintah-perintahnya termasuk kekudusannya gitu. Tapi kok kayaknya hidupku masih kayak gitu. Dan akhirnya tapi dulu tuh coba banyak sekali tips and trick ya mulai dari olahraga, baca buku dan sebagainya itu nggak ngefek tau. Sampai ikut course-course. Dan sampai tahun 2016 lah baru pembicara kita ini nanti yang akan ikut dengan podcast kita ini memberikan aku satu kalimat kayaknya yang punch ke mukaku banget tuh. Nanti mau tahu kalimatnya apa ikutin terus podcast kita. Ya, nah jadi kita untuk membahas topik ini kita nggak berdua aja kita gitu berdua. Ya. Nanti Bobby akan sharing banyak pengalaman lebih dalam nanti lebih dalam ya betul dan bersama dua teman kita tamu spesial kita ini nanti. Kita akan membahas ini lebih dalam dengan dua rekan kita yaitu Bang Alex dan Kak Ray. Mereka akan membagikan bagaimana caranya untuk lepas dari dosa ini dan keep in mind tips and trick gak ngefek. Ya, oke, mari kita dengarkan. Iya, teman-teman, kita sekarang kedatangan dua tamu spesial, yaitu Bang Alex dan Kak Ray. Ya. Halo. Terima kasih ya, Kak Alex dan Kak Ray sudah mau bergabung dengan Jalan Bareng Podcast. Ya, teman-teman, kita sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan. Ya, karena kita orang Indonesia nanti 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Nah, kita juga akan membahas nih topik yang berhubungan dengan kemerdekaan dalam konteks spiritual. Gimana kita bisa merdeka di dalam kerohanian kita, tapi kita sekarang in particular kita mau bahas dari perbudakan dosa seksual. Ya, karena apa ya, kita berpikir bahwa hampir semua orang lah pernah mengalami hal ini. Gak bisa dipungkiri siapapun dia gitu. Dan kita bergumul dengan hal ini kadang-kadang kita sembunyiin gitu supaya orang lain nggak tahu kayak gitu kan. Dan kita mau diskusi bareng sih karena pengalaman jujur aku pun pernah mengalaminya dan bahkan ini dragging my life banget bahkan ketika menjadi suami kayak gitu. Nah dan di awal pernikahan dan jadi pengen berbagi ini dan bagaimana Tuhan boleh memberikan harapan bagi kita, memberikan kebebasan. Dan secara khusus nih Bang Alex nih sangat memberkatiku banget ya untuk dalam proses pertumbuhan aku bisa lepas dari dosa ini juga. Ya kita akan ngobrol-ngobrol tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan Bang Alex dan Kak Ray. Bang Alex boleh kenalan dulu nggak Bang? Halo, selamat malam teman-teman. Malam, belum tentu malam ya dengerin. Selamat malam, selamat ketemu kembali teman-teman di Jalan Bareng Podcast. Luar biasa nih Kak Bobby sama Kak Sepri. Jadi berkat buat banyak orang. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya pelayanan sebagai staff di dalam pelayanan perkantas. Terima kasih Bang. Kak Ray. Halo semua, kenalin nama aku Reynaldi Filipus, tapi biasa aku dipanggil Ray. Aku sama kayak Bang Alex, aku terlibat di pelayanan mahasiswa secara khusus di perkantas. Aku memang di pelayanan mahasiswa lebih banyak di daerah Depok, Jakarta Selatan, kampus UI dan sekitarnya. Tapi ya di masa-masa kayak begini ya bisa kemana-mana ya secara online. Benar-benar. Ya, thank you Kak Ray untuk perkenalannya. Oke Bang, kita ngobrolnya santai lah Bang ya. Boleh kan? Ya, jadi kita nggak terlalu gimana gitu. Nah, kita bagi dalam seperti biasanya seperti Jalan Bareng Podcast kita akan melihat apa sih yang sedang misalnya terjadi dalam dunia sekarang secara khusus dalam dosa seksual ini ya. Dan kita mau ngomongin secara khusus pornografi ini teman-teman. Iya. Ya. Nah kalau menurut Kak Alex dan Kak Ari sendiri gimana sih tentang dosa ini di dalam dunia sekarang, maksudnya dalam kehidupan bahkan orang Kristen kayak gitu, orang yang sudah percaya pada Kristus. Dari Kak Ray dulu deh.
Oh, iya. Apalagi kalau aku banyak ngobrol sama mahasiswa ya di masa-masa pandemi begini, di rumah sendiri gitu ya, terus waktu kosong lebih banyak dan kadang-kadang juga mumet dengan keadaan atau dengan tugas kuliah, terus kondisi rumah kayak gitu. Di beberapa bulan, bahkan baru berapa minggu lah setelah lockdown, bahkan udah langsung ada 3 atau 4 adik gitu ya yang kontak dan cerita gitu. Bang, mau cerita nih, dan ternyata selama pandemik, selama baru 2 minggu PSBB udah jatuh dalam pornografi, dan itu lebih sering daripada 1 semester atau mungkin 1 tahun sebelum waktu masih aktivitas biasa kayak gitu. Dan jujur mungkin ini pengalaman yang juga teman-teman sering rasain gitu ya, merasanya tuh kayak mundur 1 langkah gitu ya, mundur, kayaknya tadinya udah bisa menjaga diri atau menjaga kekudusan, tapi kayaknya jatuh lagi gitu. Jadi kadang-kadang bergelut juga dengan perasaan, ini sebenarnya gue berubah gak sih? Kayak sebenarnya tuh gue nih masih sama aja. Gak itu yang kadang-kadang jadi rasa frustrasi atau rasa kecewa gitu ya sama diri sendiri, yang akhirnya bikin merasa ya mungkin emang gue orangnya kayak begini kayak gitu. Jadi itu mungkin komentar-komentar yang sering aku dengar, dan aku secara pribadi pun sebagai orang yang bergumul juga sering gitu ya, atau pernah merasa seperti itu kayak begitu. Ya apalagi sekarang di rumah dengan akses ke internet dengan mudah, apalagi zaman sekarang ya serba digital, itu semakin dipermudah ya untuk orang bisa jatuh ke dalam dosa ini. Kalau menurut Bang Alex sendiri Bang, gimana Bang? Iya, kalau aku melihatnya memang apa ya, kayak gayung bersambut gitu ya. Di satu sisi memang keinginan hati, lalu kemudian ketersediaan koneksi yang lancar mungkin, lalu kemudian juga situs-situs porno yang bertambah. Ada yang pernah kasih riset gitu ya, 1 hari itu sebenarnya memang banyak situs yang diblokir juga kan, mengandung kata apa begitu ya, ada pemblokiran. Tapi 1 hari itu bisa sekitar 1000-an sampai 1500 situs porno yang bertambah. Jadi realitanya kita dikelilingi oleh akses yang begitu mudah, dan juga ya keinginan hati yang harus dikendalikan begitu. Jadi apa ya, ini real. Aku termasuk orang yang dalam situasi pergumulan yang sama juga pernah mengalami ini. Jadi kalau mau membandingkan kali ya, dulu masa-masa yang lalu, karena aku kan sejak apa ya, kalau cerita pengalaman sejak kelas 5 SD sebenarnya terperangkap dalam pornografi, dan itu belum ada internet. Jadi bisa dibayangkan tuh, belum ada internet, bisa punya akses kepada hal-hal tersebut. Dan sekarang yang kayaknya dulu tuh kita untuk dapat satu apa ya, misalnya dapat majalah kah atau tukeran video gitu tuh sama temen, itu kayak ngumpetnya luar biasa gitu. Nah ini situasinya sekarang kan tinggal ya lu nyalain Bluetooth, gue nyalain Bluetooth, bisa send, bisa apa, mau akses internet yang kencang. Jadi aku makin sadar ya bahwa realita ini dialami dalam pergumulan banyak orang karena memang kemudahan akses itu juga. Iya, setuju banget Bang. Ya mungkin modenya berbeda, tapi masalahnya sebenarnya masih tetap sama ya. Iya, betul. Iya. Sama aja. Sama aja sebenarnya. Betul. Hanya ya karena dunia makin digitalize sekarang, semua makin mudah kayak gitu. Apalagi sekarang 4G, nanti mau 5G, download satu video mungkin makin lama makin cepat kan. Iya, jadi betul. Ya, orang dengan mudahnya mengakses, bisa streaming, bahkan bisa share kayak yang Bang Alex bilang tadi. Ya, dan jujur juga aku pun mengalami hal ini, dosa ini, bahkan ya Bang, kalau tadi kan aku nanya konteksnya dalam dunia Kristen, bahkan aku sebagai orang Kristen yang sudah mengaku percaya pun waktu kuliah itu tahun 2008 aku baru masuk kampus, setelah mengaku percaya pun kadang masih jatuh juga loh. Ya, jadi karena nggak menjamin itu kayak kita bilang nih, aku terima Yesus, kemudian dengan sekejap kita berubah jadi orang yang benar-benar rohani banget gitu, sehingga nggak akan jatuh lagi gitu. Enggak sih, realitanya benar yang kayak Ray bilang tadi. Bahkan kadang aku waktu ngeliat itu bahkan merasa jijik sih, masih pelayanan, masih jadi pemusik, masih jadi kakak KTB,
Tapi di kehidupanku di kosan masih bergumul dengan hal-hal yang seperti itu, kayak gitu. Jadi ya kayak menghidupi dua kehidupan. Dua kehidupan. Iya, dan itu kayaknya ya sangat ya tidak benar sih di hadapan Tuhan. Dan ini kan kita kayak ngomongnya konteksnya tentang di lingkungan orang Kristen lah ya. Kita masih bersyukur, atau aku tadi bersyukur banget waktu Kak Ray bilang ada teman-teman mahasiswa yang jatuh tapi dia lapor ke Kak Ray. Nah, sebenarnya aku bukan bilang itu bagus sih, bagus dalam hal ini, tapi ada kayak rasa bahwa sebenarnya melakukan itu salah gitu. Nah, beda dengan mungkin dunia yang bahkan menonton itu dia rasa nggak salah gitu. Nah, jadi aku pikir di dalam kekristenan itu sudah ada buah roh yang sudah Tuhan tempatkan bahwa untuk mengenali bahwa sebenarnya dosa seksual ini salah dan kita perlu bebas dan merdeka dari hal ini. Nah, kalau menurut aku balik lagi nih ke Kak Ray. Biasanya Kak Ray, apa sih saran yang Kak Ray sampaikan ke adik-adik atau teman-teman atau bahkan diri sendiri untuk bisa bebas daripada kejatuhan-kejatuhan di dalam dosa seksual itu, dalam hal pornografi? Kalau aku langkah pertamanya mengaku ada masalah kali ya. Itu hal yang menurutku aku sering ajukan gitu. Maksudnya sama-sama mengaku ada sesuatu yang terjadi nih dalam diriku. Kadang-kadang emang sih kita pengennya kita berubah gitu ya. Pengennya kita keluar dari kondisi ini gitu. Tapi langkah pertamanya yang biasa aku sharingkan, kita mesti sama-sama ngaku bahwa kita nih sedang mengalami sesuatu yang tidak seharusnya kayak gitu. Dan aku sering bilang juga ke adik-adik maupun ke diriku sendiri, sebenarnya kamu dipikir-pikir pornografi itu bukan akarnya kayak gitu. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang terjadi yang mesti kita coba cari tahu. Aku bilang sama beberapa adik, mungkin ada perasaan atau ada keinginan yang kamu cari di balik pornografi itu gitu. Jadi bukan salah pornografinya sebenarnya, tapi apa yang kamu cari dari pornografinya itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menolong kita meneliti hati kita seperti apa gitu. Karena jujur aja, aku ini cerita dari pengalaman juga. Sebenarnya kalau mau buang semua save-an video gitu ya, atau jangan sendirian di kamar. Nah masalahnya kita terlalu canggih lah mau cari cara berdosa gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa, di kepala tuh udah kepikir mau ngapain gitu loh. Kita nggak bisa melawan sesuatu yang kita rencanakan kayak gitu. Jadi aku bahkan udah di titik waktu itu dalam pergumulan pribadi, udah di titik kasih tahu orang password atau nggak sendirian atau waktu capek aja baru pulang kayak begitu. Akhirnya tetap aja gitu loh. Maksudnya di situ aku sadar gitu, ini bukan cuma masalah pornografinya gitu, tapi akunya sendiri tuh lagi kenapa kayak gitu. Dan aku akhirnya waktu itu ketemu lah, ternyata aku jatuh ke pornografi itu kalau lagi kelelahan. Tapi di balik kelelahan kenapa? Aku pengen ada yang nemenin, atau aku pengen ada yang menghibur, atau aku pengen merasa kayak di entertain kayak gitu. Jadi ternyata hal-hal yang kayak begitunya itu yang mendorongku mencari pornografi kayak gitu. Jadi biasanya dua hal itu sih. Sadari memang ada sesuatu yang lagi jadi problem, atau aku memang sedang struggle dengan hal ini. Dan yang kedua, apa sih sebenarnya di balik pornografi yang sedang kita cari? Itu biasanya dua pertanyaan probing yang aku ajukan atau aku tanyakan. Oke, baru nanti dari situ bisa mengarah ke yang tadi ya, contohnya kayak kelelahan, akhirnya memimpin kepada kejatuhan kayak gitu, atau kesendirian memimpin kepada kejatuhan. Iya. Kalau dari Bang Alex sendiri, biasanya Bang saran-saran yang sampaikan kepada adik-adik yang bergumul? Iya, mungkin karena ngalamin sendiri juga ya. Aku cukup lama bergumul dengan hal ini, dan akhirnya aku tiba pada satu titik, karena semua usaha udah dicoba, kira-kira begitu kali ya, seperti yang Ray bilang tadi ya. Semua usaha udah dicoba, terus apa lagi gitu, kok tetap jatuh juga begitu. Nah akhirnya aku dapat penghiburannya. Sebenarnya yang pertama adalah menyadari bahwa perjalanan hidup beriman, seperti yang tadi Kak Bobby bilang ya, perjalanan hidup beriman itu adalah perjalanan yang masih mungkin jatuh dalam dosa. Jadi mungkin aku juga punya obsesi di mana
aku nggak akan pernah bisa berdosa, dan itu kesannya adalah membohongi diri. Ini sekali lagi bukan berarti karena masih mungkin jatuh dalam dosa silahkan jatuh dalam dosa, enggak sih ya. Tapi menyadari bahwa saya masih mungkin jatuh dalam dosa itu satu hal yang tanda kutip menghiburkan gitu. Dan waktu itu aku cuma sadari dengan sederhana, iya ya, ternyata di gereja masih ada sesi pengakuan dosa gitu loh. Jadi itu mau membuktikan kepada kita bukan makhluk yang akan sempurna sekarang. Jadi kemudian dari situ beranjak melihat struggle melawan dosa itu perjuangan seumur hidup. Jadi harus kita sadari gitu ya, bahwa perjuangan melawan dosa itu adalah perjuangan seumur hidup, di mana Tuhan sudah lepaskan secara status kita bukan lagi hamba dosa, sekarang kita hambanya kebenaran. Tetapi masih mungkin nggak main-main sama dosa, masih mungkin. Tapi kalau dulu kita hamba, kalau dulu ini yang Tuhan, kita lihat ya bagaimana kayak dosa dipersonifikasi di dalam Alkitab. Ini seperti Tuhan, kita ada di bawahnya, kita tidak bisa tidak taat, pasti taat. Karena dulu hamba. Lalu kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa berarti kita bukan lagi di bawah perhambaan dosa, sekarang di bawah Kristus. Tetapi yang jadi nasihat yang aku perhatikan bahwa ya kita masih suka main-main, kita yang memperhambakan diri lagi sama dosa. Jadi waktu penghayatan itu akhirnya aku jadi sadar gitu. Ya itu realita hidup yang aku hadapi, masih mungkin jatuh dalam dosa. Dan yang kedua, sebenarnya melihat bahwa gue nggak bisa keluar dari dosa itu dengan usaha sendiri. Hanya sekadar usaha sendiri itu nggak akan bisa membawa keluar dari dosa. Waktu itu ayat yang berkesan sebenarnya adalah 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Dikuatkanlah kamu terus-menerus. Kata aslinya itu ya, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Jadi kemudian waktu lihat terjemahannya dalam bahasa aslinya itu kan dipakai istilah dikuatkanlah kamu terus-menerus. Jadi waktu menghayati itu, kekuatan itu bukan karena kita upayakan. Karena ini terjadinya kan bentuknya pasif. Be strong in the grace. Dikuatkanlah kamu terus-menerus. Poin kita adalah kita belajar taat. Dalam ketaatan itu kekuatan Allah tuh mengalir begitu. Jadi itu bukan usaha kita untuk struggling, untuk ya maksudnya kayak yang Ray bilang tadi ya, melakukan tips and trick gitu ya, lakukan ini. Tetapi akhirnya menyadari, iya ya, ada hal yang jauh lebih yang saya harus sadari bahwa saya nggak bisa menang lawan dosa. Saya butuh kekuatan dari Tuhan tentunya ya. Jadi akhirnya beberapa kali ya, mungkin kalau Kak Bobi nanya, saya ngomong apa sama yang datang gitu ya. Karena beberapa yang datang itu cerita, Bang gimana lepas dari dosa? Kenapa aku jatuh lagi ya Bang? Saya cuma bilang, ya kamu masih hidup dalam dunia gitu. Dan waktu dia bilang, kenapa aku nggak bisa menang lawan dosa? Aku bilang, memang kamu nggak bisa menang lawan dosa. Kaget biasanya itu. Loh, kok nggak bisa menang lawan dosa? Aku bilang, karena memang kita dengan kekuatan kita sendiri nggak sanggup. Yang bisa menang lawan dosa itu cuma Tuhan Yesus. Dan dialah yang sudah datang menjadi juru selamat kita, karena kita nggak bisa menang lawan dosa. Kalau kita bisa menang lawan dosa, kita nggak butuh Tuhan Yesus. Nah, karena kita sudah ditebus dalam Kristus, kemenangan itu kita peroleh, makanya sumber inspirasi, kekuatan, perjuangan kita tuh kita lihat salib. Lihat indahnya salib itu. Jadi akhirnya ya dalam pengalamanku itu pengalaman yang aku alami, belajar untuk stop dengan diri dan mulai memandang ke salib. Dan itu juga yang biasanya aku kasih tahu kalau ada yang datang gitu ya. Karena yang datang itu biasanya gitu, selalu, kenapa aku masih jatuh? Kok aku udah ini dalam Tuhan, kok aku masih jatuh? Lalu kemudian merasa bahwa dia bisa dengan kekuatan sendiri. Nah, biasanya pengalamanku ya, kalau kita merasa kekuatan kita lah yang memampukan kita, asik nih 2 minggu aku nggak nonton pornografi, nggak lihat pornografi 2 minggu. Wah, udah titik-titik mau jatuh itu. Udah nggak sih? Titik-titik mau jatuh itu. Kenapa? Karena sedang mengandalkan, lihat nih, aku kuat kan, aku bisa kan. Tapi ternyata, nah itu jadi, kalau aku gitu kali ya Kak Bobi ya, pengalamanku dari apa yang aku alami dan menolong orang seperti itu.
Ya, salah satunya saya nih yang mendapat anjuran seperti itu dari Bang Alex nih. Ya, perjalanan hidup kita lah ya. Perjalanan hidup kita ya. Ya, benar banget sih. Aku juga ingat sih waktu yang Bang Alex bilang tentang, dan Kak Ray juga bilang tentang tips and trick. Aku juga aku juga mengalami hal itu sih. Mencoba-coba kayak misalnya olahraga, mencari hobi baru, aktivitas lain-lain. Aktivitas lain-lain kayak gitu. Jadi ya itu, jadi dosa tapi ditutup dengan aktivitas yang lain yang bukan seseorang yang mampu mengangkatnya gitu. Jadi ya aku ya lagi-lagi yang kayak Bang Alex bilang, waktu kekuatanku udah habis untuk mempertahankan hobi baru atau mempertahankan kebiasaan baru yang tadi itu yang kita pikir bisa mengalahkan dosa, ya akhirnya jatuh lagi. Dan akhirnya Tuhaninya sendiri jadi bukan Kristus ya sih Bang, tapi kita mendambakan kebebasan itu sendiri gitu. Nah, jadi kita bukan mau Kristusnya, tapi kita cuma mau bebasnya dalam artian menggunakan kekuatan kita gitu. Nah, dan itu yang bahkan sampai aku awal-awal menikah juga kadang-kadang aku berpikir ya Bang, another tip and trick gitu. Taruh foto istri gitu di dompet. Supaya atau di HP itu halaman depannya istri. Jadi kalau misalnya udah screensaver-nya ya. Screensaver-nya. Jadi kalau udah mulai ini ingat kamu akan ini loh mengkhianati dia loh gitu. Jadi kayak bahkan itu pun gagal gitu. Jadi kayak ya tips and trick yang kita buat itu memang nggak bisa menghancurkan kuasa si jahat yang udah ada di dalam hati kita. Jadi ya memang aku teringat banget sama kata-katanya Bang Alex yang benar-benar buat aku tuh jadi berubah. Bahkan Bang Alex ingat banget tahun 2013 tuh Bang, waktu aku masih di Kalimantan. Aku ingat banget itu karena sama Kari, karena kondisi kalau misalnya kerja setelah dia pulang rumah sakit itu nggak terlalu sibuk gitu, nggak terlalu ramai kan pasien kalau di daerah. Jadi pulang tuh pulang santai. Akhirnya banyak waktu-waktu kosong. Nah itu biasanya waktu-waktu jatuh tuh biasanya kayak gitu. Nah aku coba-coba tuh waktu itu ikutin course yang setting captive free ya, ingat Bang ya? Iya, setting captive free. Ya, aku ingat Bang Alex jadi accountable partnerku. Jadi waktu aku nyelesain hari 1 sampai hari 60, nanti jawabanku kekirim, nanti Bang Alex kasih feedback kayak gitu. Udah selesai nih satu siklus, masih jatuh juga Bang. Iya. Aku ya ulangin lagi siklus kedua, minta lagi Bang Alex Bang dengan kesungguhan boleh gak Bang sekali lagi kayak gitu. Siklus kedua 2 bulan jatuh lagi, dan aku ya itu memang masih dulu hatiku itu masih mendambakan kebebasan itu sendiri, jadi bukan Kristusnya. Nah sampailah waktu Bang Alex, ya aku nggak tahu entah Bang itu marah sama aku atau enggak ya Bang yang di WhatsApp gitu. Jadi Bang Alex tuh bilang kamu sebenarnya lagi nyari apa dek kayak gitu, siapa yang jadi Tuhanmu kayak gitu. Dan itu kalimat pertama yang membuat aku tersentak. Dan yang kedua, kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhanmu dan Juru Selamatmu, harusnya Dia lebih mempesonamu ketimbang pornografi atau ketimbang ya apapun gambaran wanita atau hubungan yang sedang terjadi di dalam video itu yang kamu sedang nikmati. Jadi harus Kristuslah yang lebih mempesonamu ketimbang dosa itu sendiri. Dan itu benar-benar struck aku banget. Dan aku benar-benar jadi ngeliat, iya ya, berarti selama ini aku tuh ngelihatnya aku masih cari yang namanya Tuhan kebebasan gitu, bukan Tuhan Yesus. Nah, jadi aku masih salah dan akhirnya ke situ-situ lagi, tips and trick, ya jatuh lagi karena pengennya kebebasan gitu, tips and trick jatuh lagi. Sampailah memang sampai melihat kepada Kristus dan salibnya dan pengorbanannya yang sungguh menjadi mempesonaku. Akhirnya itu pun perlahan-lahan bisa Tuhan dengan kekuatan Tuhan bisa hilang dari hidup kami, hidup keluarga kami. Kayak gitu sih, dan thank you banget ya untuk words dari Bang Alex kayak gitu. Ya, dan kemudian selain ya kita kan main poinnya kan Kristus nih ya. Dan memang hanya itulah satu-satu jawaban. Tapi untuk misalnya teman-teman yang bergumulnya udah lama nih Bang, atau misalnya kayak menggunakan kata-kata sakti, aku sudah percaya kepada Kristus, itu kan kayaknya kurang nampol atau gimana ya, kurang kayaknya dapat gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa memandang kepada Kristus dan hanya kepada Kristus
supaya kita benar-benar bisa bebas nih. Karena kan tadi kata Kak Ray dan Kak Alex, benar-benar nggak bisa dengan tips and trick, nggak bisa dengan kekuatan diri sendiri, hanya dengan kekuatan Kristus. Gimana ya cara mengarahkan pandangan kita yang udah lama nih, kayaknya udah nggak melihat Kristus kayak gitu. Gimana Kak Ray? Oh, aku mungkin ya mau nggak mau, mungkin aku bakal bilang begini kali ya. Di dalam Kristus, bagi teman-teman yang mendengar dan teman-teman yang percaya di dalam Kristus, engkau itu diperhitungkan tidak pernah buka pornografi. Di dalam Kristus, engkau diperhitungkan tidak bercela, kayak gitu ya. Itu satu realita di dalam Kristus. Nah, sehingga sebenarnya dari situ bagaimana engkau hidup layaknya orang yang sudah dibenarkan seperti itu, kayak gitu. Keberhasilanmu gak tambah Tuhan makin sayang, kegagalanmu gak bikin Tuhan kurang sayang. Itu realitanya. Kamu dikasih sempurna bukan waktu kamu berhenti pornografi atau mulai sadar kamu harus berubah. Tuhan mengasihimu ketika kau dan saya masih berdosa. Itu Roma 5 ayat 6-10. Nah, karena itu bagi saya, bagi aku, buat teman-teman, perjuangan kita adalah menikmati atau mengalami relasi yang intim itu sama Tuhan. Nah, aku dalam kejujuran gitu ya, cerita, aku akhirnya sadar gitu ya. Maksudnya gini, setiap hari itu aku berdoa, Tuhan tolong hari ini gak jatuh dalam pornografi. Maksudnya aku gak punya bayangan sebulan ini aku bisa tahan gitu. Kalau emang gak yakin sebulan, potong seminggu. Gak yakin seminggu, potong per hari. Gak yakin per hari, potong per jam gitu. Tuhan 1 jam ini aku hidup buat Tuhan. Tuhan 1 jam ini aku hidup buat Tuhan. Maksudnya itu bukan masalah berdoanya yang mengubah gitu ya. Tapi kita mengingatkan diri kita bahwa Tuhan tuh sudah mengasihi dan menyayangi aku. Dan aku mau hidup buat dia kayak gitu. Dan aku biasanya mengajak buat teman-teman yang bergumul gitu ya, atau yang bareng-bareng ya, buat miliki pola ibadah seperti itu kayak gitu. Maksudnya karena pornografi kan juga kayak ibadah sebenarnya kalau mau dipikir ya. Maksudnya ada jam-jamnya, ada waktu-waktunya, ada kondisi-kondisi khususnya. Kalau kita mungkin ibadah kan pas lagi kusyuk gitu ya, pas lagi apa. Nah, sebenarnya pornografi dan sebagainya itu dalam bentuk yang lain tuh kita sedang beribadah. Nah, caranya adalah kita mesti bangun ibadah pribadi kita kayak gitu ya. Dan ibadah pribadi itu bukan cuma sekedar minggu ke gereja atau doa malam atau saat teduh pagi, tapi hidup kita tahu gitu, kita punya reminder yang emang kita rasa kita perlu tahu gitu, bahwa kita hidup di hadapan Tuhan kayak gitu. Ada satu waktu tuh aku sampai teriak sendiri gitu ya. Maksudnya aku sampai bilang, Tuhan ini aku bergumul banget nih, pengen melakukan. Itu tuh aku sampai kayak begitu gitu loh. Dan terus aku nggak tahu gimana. Waktu itu aku punya keyakinan, keluar, diam, gitu, dan coba ingat gitu ya, apa yang Tuhan udah berikan sampai sejauh ini, apa yang Tuhan udah pimpin sampai sejauh ini. Ambil waktu buat bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan sampai saat ini. Mohon ampun buat sikap hati yang masih terus mau memberontak. Tapi ibadah itu yang menolong aku buat ingat gitu, siapa aku di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan di hadapan aku. Jadi kayak gitu ya, Kak Bobi. Aku mungkin terkesan teman-teman nangkep dari, kalau hanya nangkepnya setengah pembahasan awal, kesannya gini, cukup aja bilang percaya sama Tuhan, tiba-tiba bebas gitu ya, tiba-tiba selesai gitu. Kalau belum selesai berarti kurang percaya gitu, atau kurang meyakini Tuhan juga sama. Tapi aku bilang enggak gitu. Memang sudah benar dalam Kristus kita dikasih sempurna, dan tapi dari situlah konsekuensi hidup kita, kedisiplinan atau ketekunan kita, atau perjuangan kita untuk menjauhi godaan itu sekarang ada tempatnya gitu ya. Bukan itu yang menjadi sumber keselamatan kita, tapi itu menjadi respon atau
ucapan syukur kita kepada Tuhan yang mau kita persembahkan karena kasih kita kepada Tuhan. Jadi mungkin aku nggak usah ngulang lah gitu mesti ngapain, kita mungkin udah sama-sama tahu lah, ya jelas mesti hapus atau mesti buang atau mesti apa, itu udah jelas lah gitu. Kita nggak perlu dibeberin satu-satu, tapi ketika kita tahu sikapnya harus seperti apa, itu akan menolong kita memaknai setiap hal yang kita lakukan. Betul banget yang dibilang Kak Ray pertama itu relasi ya. Kekristenan itu uniknya dan indahnya itu ketika hubungan dengan Allah itu adalah seperti Bapa dan anak gitu ya, relasi. Jadi sebenarnya kita rusak waktu kita sedang jatuh dalam pornografi ini, relasi kita dengan Dia kayak gitu. Jadi yang kayak Kak Ray juga tadi sampaikan bahwa ya sebenarnya jam demi jam harus berelasi dengan Kristus harusnya. Kalau misalnya sebulan nggak bisa, seminggu nggak bisa, bahkan per hari dikecilkan ya, jadi seluruh kehidupan kita harus dijadikan ibadah menyembah kepada Allah yang tepat atau Allah yang benar, yaitu Bapa kita itu sendiri. Yang di dalamnya kita berelasi, sudah diselamatkan, jadi anaknya kayak yang tadi dibilang, sudah dianggap tidak bercela. Jadi ya lagi-lagi ya teman-teman, ini jadi kekuatan banget ya, ini anchor yang penting banget, bahwa relasi yang intim dengan Kristus itu yang jadi aim utama kita atau yang kita kejar. Bukan mencari-cari hal tips and trick atau kebiasaan-kebiasaan lain. Ya selain hal-hal praktis seperti yang Kak Ray sampaikan, membuang, menghapus konten-konten yang kita punya di laptop, di HP, dan lain sebagainya, itu juga perlu. Ya sama seperti yang Kristus bilang, kalau matamu sebelah kanan berdosa, cungkil, ya buang gitu. Ya mungkin konteksnya ini bukan fisik kita yang kita congkel gitu, bukan. Tapi ya hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa berjalan berrelasi dengan Tuhan, itu yang kita buang kayak gitu. Thank you untuk poinnya Kak Ray. Kalau Bang Alex, ada nggak Bang harapan lain yang bisa kita nikmati yang secara praktikal bisa kita ambil gitu dari Injil? Kalau aku melihat Injil itu tidak meniadakan tanggung jawab kita. Jadi memang Injil membebaskan, dan ketika kita sudah bebas, kita di dalamnya mendapat sukacita, maka semua tanggung jawab kita akan menjadi tanggung jawab yang sukacita, joyful duty. Jadi kita akan taat dengan sukacita, bukan taat karena takut dikutuk gitu ya, bukan taat karena takut dihukum. Jadi joyful sukacita itu yang bagi saya menjadi ciri sebenarnya orang yang benar-benar dimerdekakan dari dosa. Dia akan taat karena dia menikmati Tuhan yang sudah memberikan hidupnya buat kita, menyelamatkan. Jadi praktisnya saya melihatnya begini kali ya, punya cara pandang yang baru, ya, melakukan disiplin-disiplin rohani. Karena seperti yang tadi Bang Ray bilang ya, bahwa yang namanya berelasi dengan Tuhan itu harus dibangun. Bagiku tuh, jadi sebenarnya gini, setiap kita ini, karena kita ini makhluk yang relasional, makhluk yang berkaitan dengan cinta gitu ya. Kita lagi bangun cinta sama pornografi, tambah lama tambah cinta, tambah nikmati, koleksi satu, tambah lagi, itu kan menunjukkan bahwa ada satu penambahan knowledge, penambahan selera makin nambah, dan akhirnya itu membangun sebuah liturgi baru dalam hidup kita. Sehingga ada orang-orang yang kayak, bayangkan ya kalau udah liturgi itu, jadi memang persis kayak ibadah ya. Kecanduan apapun itu sebenarnya itu masalah cinta, dan masalah cinta ini berkaitan dengan masalah penyembahan. Penyembahan itu menciptakan sebuah liturgi. Jadi teman-teman bisa cek deh, seperti yang tadi Bang Ray bilang ya. Coba perhatiin, biasanya orang yang jatuh dalam dosa pornografi itu ada liturginya. Dia akan misalnya jatuh di jam-jam tertentu atau di suasana tertentu. Jadi bayangkan ketika dia tidak sedang memikirkan itu pun, tapi karena suasananya. Jadi itu lucu ya. Ada yang bilang gini, Bang, gue biar nggak pornografi, kan biasanya pornografi nyambungnya ke masturbasi, maka habiskan tenaga gitu kan, olahraga sampai capek biar langsung tidur. Tapi ternyata dalam pengalaman banyak yang lagi capek juga nonton juga, masturbasi juga. Jadi ini bukan masalah capeknya yang mesti diselesaikan gitu. Jadi akhirnya aku lihat ya, iya ya, realitanya
Ada liturgi yang diciptakan, dan liturgi itu sudah menjadi satu pola. Bangun, jadi, nah ini kalau teman-teman tertarik sih, coba cari buku yang judulnya You Are What You Love ya. Nah, penulisnya James K.S. Smith itu mencoba membahas itu, bahwa subconsciously ada ritual yang dibangun oleh setiap cinta yang salah itu. Sehingga untuk mengatasi cinta yang salah harus bangun cinta kepada yang benar. Nah, bagaimana membangun cinta kepada yang benar butuh sama sekali lagi ritual. Ritualnya ini jangan berpikir apa ya, tapi ritualnya kalau saya pakai bahasa kita, ya disiplin rohani. Yang kita disiplinkan, seperti tadi kalau yang Ray cerita itu disiplin mengaku dosa gitu. Mengaku dosanya apa? Setiap waktu kalau perlu gitu ya. Dalam pengertian bahwa menyadari Tuhan, motivasi gue nggak benar-benar amat nih gitu. Lalu kemudian menyadari living in the presence of God gitu ya. Terus menyadari saya sedang hidup di bawah anugerah Tuhan. Nah, jadi membangun liturgi yang baru dengan hati yang baru, melihat misalnya gini, saat teduh itu bukan. Jadi ada orang yang saat teduh dengan harapan gini, kalau saya saat teduhnya teratur, maka saya tidak pornografi. Dia berpikir yang menyelesaikan masalah pornografi dia adalah saat teduh yang teratur. Bukan. Yang nyelesain itu Tuhan Yesus. Saat teduh yang teratur itu adalah liturgi yang kamu bangun demi mencintai Tuhan, supaya dia makin mempesona buatmu, dan bukan yang lain. Ini sama kayak selingkuh sih, Bob. Ya, maksudnya selingkuh itu kan kalau kita mandang istri orang lebih cantik dari istri kita. Ya. Nah, masalahnya adalah kalau tiap hari kita kasih waktu, kita pandangin fotonya, kita nggak buang, kita simpen, kita rekamin dia ngapain, kita pandangin istri orang, tiap hari pandangin istri orang, tambah lama, tambah cinta sama istri orang, tambah selingkuh dalam pikiran. Nah, bagaimana mengatasinya? Gimana ngatasin selingkuh ini? Sebenarnya sederhananya, cintailah istrimu hari dan hari, setiap hari. Bangun cintamu. Makanya buanglah foto istri orang gitu ya, tadi ya teman-teman bilang beres-beres, bersih-bersih laptop, bersih-bersih HP, tapi bangun cintamu sama istrimu misalnya gitu. Gimana? Komunikasilah, ajak ngomong, ngobrol. Nah, saat teduh itu, doa itu kalau kita nikmati sebagai sarana membangun cinta, that will be a joyful thing. Dibanding saat teduh supaya nggak celaka hari ini, saat teduh supaya, jadi saat teduh yang benar-benar kita lagi ngobrol sama Tuhan gitu, it's a joyful thing gitu, supaya dia makin mempesona kita. Jadi akhirnya kadang aku memang susah ya kalau kita membimbing orang yang datang langsung maunya gimana caranya, padahal banyak kan ini berkaitan dengan hatimu set dulu nih. Benar nggak Tuhan yang mau jadi satu-satunya yang kamu cinta, lalu kemudian nanti sesudah hati yang benar, maka ada kebiasaan baru yang dibangun. Dan juga secara khusus saya tambahin masalah peran komunitas kali ya. Pentingnya komunitas. Jadi teman-teman, kakak rohani yang mendoakan, membimbing kita, dan itu jadi cara Tuhan mengingatkan kita. Thank you Kak Alex dan Kak Ray. Ya kalau bisa aku simpulkan ya, kalau teman-teman yang dengar pengen tahu cara praktis, ya kayaknya sampai menit ke 40 ini kayaknya belum menemukan ya. Tapi sebenarnya kalau ditilik-tilik sebenarnya udah disampaikan oleh kita semua. Yang pertama tadi relasi itu harus kita bangun bersama dengan Tuhan. Ya kalau teman-teman kebiasaan tadinya menyembahnya pornografi, ya menyembahlah kepada Allah yang benar tadi seperti itu. Atau pernah juga Bang Alex kasih ayat yang Yeremia 2 ayat 13 ya Bang. Kalau kita mengambil minumnya dari kolam yang bocor, ya kita nggak akan puas. Ya, datanglah kepada the living fountain, yaitu Kristus. Ya, kalau teman-teman boleh baca di Yohanes 4, di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah air yang hidup. Di mana kita bisa mengambil terus daripadanya. Tuhan Yesus itu nggak akan pernah bete ya Bang kalau kita ngambil air terus dari dia ya. Bahkan dia senang ya. Dia sumbernya. Dia sumbernya. Ya, jadi ketika teman-teman secara spiritual membutuhkan pertolongan atau haus, jangan lari kepada hal yang kolam yang tadi yang salah, tapi ke living fountain. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Bang Alex dan Kak Ray tentang tips yang membuang itu udah pastilah harus dikerjakan. Karena nggak mungkin kita tetap saat teduh disiplin rohani, tapi masih keep yang namanya barang-barang hal itu. Sama seperti kisahnya siapa ya Bang ya, kalau yang di tenda nyimpan barang, kemudian Allah jadi marah.
Si Yosua 7 ya. Iya, jadi satu bangsa yang kena hukum kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman kalau ada barang-barang yang hal-hal itu ya dibuang lah. Kemudian ya untuk yang berkeluarga ya lihat lagi bahwa ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan selingkuh sebenarnya. Ya baik kita selingkuh dalam pikiran kita maupun meskipun kita nggak langsung itu ya nggak berhubungan langsung lah, tapi kan di dalam pikiran kita memainkan dramanya dan lain sebagainya. Karena kita sudah menyelingkuhi sebenarnya pasangan kita, bahkan yang terlebih lagi Tuhan kayak gitu, yang jadi kekasih hati kita sesungguhnya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau bisa perhatikan kita benar-benar nggak ngomongin tips dan trik seperti tadi mencari hal-hal lainnya sebagai substitusi atau pengganti, tapi kepada hal yang benar-benar bisa membuat teman-teman bebas, yaitu Kristus sendiri, mencari Tuhan dan juru selamat teman-teman. Jadi datanglah kepada Kristus. Untuk teman-teman yang sudah menerima Kristus, kembali kepada cinta mula-mula, kembali lagi cintai Kristus, buatlah dia yang menjadi Tuhan satu-satunya yang mempesona teman-teman, bukan hal-hal itu lagi. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum menerima Kristus, boleh kalau mau kontak kita juga boleh, terima untuk cerita lebih dalam lagi gimana sih bisa tahu gimana Kristus ini siapa dan gimana dia bisa memberikan harapan buat kita, itu boleh banget, boleh hubungin kita dan kita boleh sama-sama ya tetap bahwa Kristuslah satu-satunya jawaban kita untuk bebas daripada dosa seksual ini, dosa pornografi ini. Oke, thank you Kak Ray dan Bang Alex, sangat dalam materinya. Dan aku pikir sekian untuk percakapan kita. Thank you teman-teman yang udah mendengarkan. Oke, kita udah mendengarkan tadi obrolannya Bobby dengan Bang Alex dan juga Kak Ray. Terima kasih banyak Bang Alex dan Kak Ray udah mau berbagi, sharing pengalaman dan juga bagaimana nih lepas dari dosa pornografi dan masturbasi. Aku pribadi sih terberkati sih dengan berbagai poin-poin yang tadi disampaikan ya. Meskipun bentuknya nggak poin-poin ya mereka ngobrol, tapi masa ada beberapa hal yang aku dapat banget gitu dari percakapan tadi gitu. Kita mau recap lah ya. Ya, recap sedikit lah ya. Recap sedikit. Bagaimana jadinya bisa kita lepas dari dosa ini dan merdeka dari dosa pornografi dan masturbasi ini. Yang pertama adalah sadari bahwa ketika kita melakukan dosa ini kita sedang worship. Seperti tadi disampaikan oleh Kak Ray dan juga Kak Alex. Kita menyembah si pornografi ini dan juga gratifikasinya dengan masturbasi kayak gitu. Nah, jadi untuk mengalihkan pandangan kita, jadi sembahlah Allah yang benar, yaitu Allah Bapa yang di dalam Kristus kita kenal, yang kita sembah dalam Roh Kudus. Dan kemudian buatlah Kristus itu jadi yang paling mempesona gitu. Jadi instead of gambar-gambar, video atau fantasi-fantasi, berdiamlah di dalam firman Tuhan, berelasilah dengan Dia lewat doa, bangun disiplin rohani yang baik sehingga Roh Kudus akan memampukan kita untuk melihat keindahan Kristus, kemuliaannya, kebaikannya, kasihnya, salibnya makin mulia, makin bersinar-sinar kita lihat sehingga kita akan melekat terus sama Dia, terpikat sama Kristus dan melihat dosa pornografi dan video-video itu tidak ada bandingannya dengan Kristus gitu yang udah menjadi our treasure gitu kan kalau kata Kolose gitu. Dan inilah yang membuat aku jadi bisa. Jadi bukan dengan menaruh fotoku di wallpaper, gak ngaruh ya. Gak ngaruh. Gak ngaruh ya. Mau naruh foto istri di mana-mana juga tuh ya. Tetap gak ngaruh karena ya memang tapi menaruh Kristus di pikiran kita itu bisa. Ya benar. Untuk membuat kita merdeka. Benar, dan untuk melakukannya pun kita membutuhkan kekuatan dan kasih karunia dari Roh Kudus gitu. Karena dengan kekuatan dan keusaha pribadi tuh gak akan mampu. Yang tadi Bang Alex dan Karis sebut ya, ujung-ujungnya akan mentok dengan kalau dengan kekuatan sendiri tuh akan frustasi sendiri jatuhnya gitu kan. Karena di dalam prosesnya emang kita memerlukan Roh Kudus gitu. Aku seneng banget yang Kak Ray bilang gitu. Hiduplah dari ya udahlah nggak usah bikin target yang jauh-jauh, ya udah 1 jam ini, 1 menit ini gitu. Jadi kayak bener-bener living in the presence of God. Every minute itu kita bener-bener bergantung sama Tuhan. Tuhan 1 menit ini aku nggak mau memikirkan itu. Tuhan 1 jam lagi aku kayak gitu. Aku nggak mau jatuh. Aku nggak mau jatuh. Itu kayak indah banget sih menurut aku. Jadi bener-bener kayak aku nggak mampu nih Tuhan gitu. Aku hanya mampu kalau aku bergantung dan bersandar sama Tuhan gitu.
Kemudian yang terakhir adalah membutuhkan accountable partner. Jadi teman-teman kalau bergumul dengan dosa ini jangan sendiri untuk berusaha membebaskan dirinya. Sekalipun kita udah berdoa, melakukan disiplin rohani, tetap kita perlu kasih tahu orang terdekat kita, orang yang bisa kita percayai, orang yang bisa menolong kita, bukan malah membeberkan hal ini ke orang-orang. Wah, dia ternyata suka ini, begini, begono. Nah, sharinglah ke orang yang kita percayai, dan akhirnya bertumbuh melalui sharing ini. Karena apa? Dosa ini kan terjadi dalam gelap. Kita bawa dia ke dalam terang. Yaitu dalam terang Kristus dan juga terang sesama orang percaya, supaya sama-sama bisa bertumbuh, sama-sama bisa saling accountable gitu. Iya, setuju. Salah satu juga aku kabarin ke kamu kan, aku kabarin ke Bang Alex, seperti yang dicerita tadi. Jadi kalau misalnya di antara denger sini ada yang mau ngabarin kamu gitu, DM boleh ya. Boleh. Kalau malu komen di bawah, boleh WA ke saya, boleh kontak DM, pribadi boleh lah, atau carilah di komunitas sekitar teman-teman sendiri gitu. Ya itu sih mungkin dari kami hari ini mengenai bagaimana merdeka dari pornografi dan masturbasi. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang lagi dalam pergumulan ini mulai merasa lelah dan bingung, frustasi gimana ini caranya untuk bebas dari cengkraman dosa ini. Tenanglah, ketahuilah bahwa Kristus tuh udah datang dan dia mau memerdekakan kita dari dosa-dosa ini, particularly dosa pornografi dan masturbasi ini sih. Jadi undanglah dan dia masuk. Semua dosa-dosa lainnya. Ya betul. Jadi undanglah dia masuk ke dalam hidupmu dan biarlah dia mempesonamu sehingga bisa lepas, sehingga dirimu bisa lepas gitu dari berbagai dosa, khususnya dosa pornografi dan masturbasi ini gitu. Ya. Thank you untuk teman-teman yang udah mendengarin. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Bye.